enak. Saya nggak ada yang dipeluk juga, cuma ada guling doang. Udahlah siaran aja lah kataku. Daripada aku kagak ngapa-ngapain, cuma nyapu, ngepel, nyetrika, cuci baju, cuci piring, kasih makan kucing gitu terus diulang-ulang. Bosan, aku udah bosan. Emang mau dipeluk, tapi kalau sama kamu aku nggak mau. Aku cuma mau dipeluk yang pertama sama Brondong kalau aku suka sama dia. Itu pun kalau aku suka, kalau enggak jangan. Yang kedua aku mau dipeluk sama om-om atau koko-koko atau mas-mas atau abang-abang yang banyak duit. Udah itu doang antara dua. Kalau nggak ada duitnya nggak mau juga. Emangnya harus hidup tuh nggak boleh sendiri, harus 10 orang gitu. Itu guling apa fungsinya? Buat teman tidur lah. Emang suami kamu mana, Neng? Masih dicatat sama malaikat. Menunggu antrian katanya. Tapi menurut Kis kayaknya memang Kis disuruh sendiri seumur hidup deh. Soalnya sudah 5 tahun ini berjalan. Kayaknya emang iya nih, curiga aku. Kis sudah curiga kenikmatan bercinta. Kis tuh udah dicabut sama Yang Maha Kuasa. Biar Kis tuh fokusnya cuma sama diri sendiri. Omongan adalah doa, ya bisa jadi. Menurut Kis, kalau memang itu adalah doa misalnya ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Karena menurut Kis pribadi apapun itu ya udah ikhlas gitu. Mau disuruh sendiri seumur hidup, mau nanti disuruh jatuh cinta lagi, apapun itu sudah siap. Aku udah siap apapun itu. Disuruh sendiri juga nggak apa-apa, aku juga tetap bahagia. Kalau disuruh jatuh cinta lagi, aku juga bahagia gitu. Sendiri juga nggak apa-apa. Sudah menjadi pilihan kamu kan. Sebenarnya sih kalau ada pilihan yang lebih baik, misalnya nih ada pasangan yang menurut kita pas, mau sebenarnya. Tapi ketimbang sama orang yang kita belum suka, ya mendingan sendiri lah. Iya, udah berdamai, udah menerima lah. Apapun itu, udah nggak neko-neko kayak dulu banyak mau. Pengen dapat cowok yang penyayang lah, setia lah, nggak perokok lah, banyak kali maunya, bacot. Giliran nggak dikasih yang sesuai yang kita mau, nangis, sakit hati. Dapatnya misalnya yang selingkuh, yang tukang marah-marah. Gara-gara kita suka yang setia kan, kita kan suka yang jujur, tahu-tahu dibohongin terus. Sakit hati, hidup tuh kayak gitu. Makanya jangan banyak mau, jangan banyak bacot. Kebanyakan mau, pas nggak dapat yang dimau, nangis. Sakit hatinya bertahun-tahun, susah sembuhnya. Itulah manusia. Makanya dari situ aku pikir, udahlah. Iya, mendingan jangan banyak mau. Semakin kita pengen yang jujur, pengen yang setia, yang baik, yang sayang sama kita, dapatnya malahan yang kebalikannya. Agak lain memang dunia ini kadang-kadang. Malah kita diuji di yang kita pengen banget tuh dikasih yang kebalikannya. Tuh, memang bener gitu hidup. Coba dah. Kita pengen apa nih? Kayak Kis dulu kan pengen banget tuh kerja kantoran, jadi sekretaris bos, atau pokoknya orang-orang yang keren-keren gitu lah, minimal customer service bank, atau ya apalah pokoknya yang bagus gitu. Tahu-tahu apa kerjaan kita? Disuruh jadi tukang joget di Bigo. Coba, logikanya masuk akal nggak? Enggak. Habis itu malahan disuruh jadi tukang pijat. Coba, memang kita pernah berdoa, aku ingin jadi tukang pijat seumur hidup. Nggak ada. Satu kali pun nggak pernah, jangankan berdoa kayak gitu. Berpikir pun tidak. Aku emang suka dipijat sejak tahun 2012. Tapi aku nggak pernah berdoa jadi tukang pijatnya. Aku sukanya dipijat. Ngerti nggak? Gitu hidup kadang-kadang. Makanya udah malas lagi aku. Minta ini, minta itu. Capek sudah. Aku minta laki-laki yang baik, penyayang, setia, bertanggung jawab, jujur, tulus sama aku, setia seumur hidup, jadi apa adanya, mau belajar, bertumbuh, berkembang bersama, mau berhikmat, penuh kasih sayang, mencintaiku, saling menyayangi. Semuanya dapatnya kebalikannya. Nangis habis itu, capek. Makanya dari situ kupikir, kayaknya hidup ini bukan tentang apa yang kita mau,
Beneran, ikhlas aja dah. Dikasih kayak apa aja dah, udah. Kalau sekarang sendiri malah harusnya bersyukur. Nggak ada yang nyakitin kita lagi kan? Nah, logikanya. Sendiri bagus malah. Nggak ada yang nyakitin, nggak ada yang bohongin, nggak ada yang selingkuhin. Namanya sendiri, siapa yang nyelingkuhin kita? Sendiri. Malah kagak sibuk. Kalau ada pasangan nih, misalnya dia nggak ngabarin, dia sibuk sendiri, kita sakit hati karena dia nggak ngabarin. Coba kalau nggak ada pasangan, nggak dikabarin, emang kita nunggu kabar siapa? Nggak ada juga. Tidur ya tidur aja dah, bangun ya bangun aja, ya kan? Nggak usah ribet. Nggak ada yang meluk, ya udah peluk diri sendiri, kan punya tangan, nggak usah manja. Tangan kita ada dua, bisa peluk diri sendiri. Ribet nunggu dipeluk sama orang, kebanyakan berhayal. Iya, nikmatin aja, betul, udahlah. Nggak usah terlalu muluk-muluk, udah capek. Udah di titik aku capek dah banyak mau. Lebih baik tidur daripada cari pacar, makanya udah capek. Daripada kita pergi-pergi keluar nyari ini nyari itu, kebanyakan mau ngantuk, tidur, lapar, makan. Nggak ada duit kerja. Ya kan, nggak ada duit kerja, udah simple. Nggak mau ngapain lagi, mau ngapain aku nanya. Nggak usah ribet, aku udah males. Udah malas ribet, malas ribut, dan malas buang-buang waktu sih sebenarnya. Kadang aku ketawa sama statement kakak tuh, tapi dalam hati nggak kayak gitu deh. Maksudnya dalam hati kakak, ya itu terserah kakak, hati kakak gimana, kan orang beda-beda. Manusia mah beda-beda tahu. Masas itu hobi ya. Tadi main apa? Aduh. Justru kalau untuk saat ini masas penghasilannya lebih bagus daripada dari Bigo. Hasil masasnya lebih baik. Tapi kita nggak pernah tahu. Bigo ini kan kadang-kadang gila. Kayak dulu Kis ingat banget kan waktu Kis kenal Bigo itu kan Kis kan menjalani yang namanya sebagai seorang beauty konsultan. Manajer Kis orang Bandung namanya Teh Dika. Penghasilan Kis waktu itu misalnya sekali jualan bisa dapat 2 juta. Tapi itu kan dipotong sama dari pihak apanya tuh? Pihak brand. Kita cuma dikasih 30%. Tapi kadang dikasih bonus apa macam-macam lah gitu. Tapi yang pasti misalnya kita dapat satu hari 2.500.000 nih penjualan Kis satu hari. Kita dikasihnya 30%. Kis kan dulu suka jualan, jadi Kis jualan skincare, makeup, gitu-gitu, macam-macam lah, masker, apa-apa tentang kecantikan. Habis itu Kis kenal Bigo. Ditanya sama si Teteh, kamu udah di Bigo mau off ya di sini? Kata dia di jualan ininya beauty konsultan. Enggak Teh, tetap dijalanin kok, cuman gak tiap hari, kata Kis gitu. Jadi awal-awal kenal Bigo tuh masih dijalanin, itunya setahun masih. Habis itu pas mulai Bigonya kita masuk manajemen, ternyata targetnya bagus. Gara-gara target bagus kita mulai izin sama si Teteh, Teh bisa nggak off aja nih, aku udah nggak bisa fokus nih di beauty konsultannya, aku mau fokusin di Bigo Teh. Emang bagus hasil dari Bigonya? Kata si Teteh. Iya bagus Teh, asal difokusin aja, kata Kisan. Ya udah kalau memang kamu udah pilihannya mau fokusnya di sana, semoga berhasil di Bigonya, kata si Teteh kan. Kalau memang mau berhenti di beauty konsultan ini nggak apa-apa, kasihkan semua nomor-nomor membernya kamu. Jadi kan udah ada list tuh. Kita kan kalau udah naik gitu berap ke jenjang yang mana, pasti di bawah-bawah kita tuh banyak. Ada nama-nama dan nomor handphone dan data-data dan keluhan-keluhan yang udah dikonsultasikan. Itu kan semua kita catat. Nah, itu Kis kirimkan. Iya didukung Kis sama si Teteh Teh Dika namanya. Wajar dia berhasil kan di dunia beauty konsultan. Dia manajer terbaik tuh menurut Kis. Tapi di atasnya dia ada yang lebih baik lagi karena memang ada atasannya lagi. Jadi di atas Kis tuh ada atasan. Nih Kis, nih Teh Dika, di atas Teh Dika tuh ada namanya Teh Linda. Nah Teh Linda ini yang paling atas di antara kita. Jadi mereka ini kan orang-orang berhasil di dunianya. Kis tuh hampir sedikit lagi padahal mau naik tahu. Satu langkah lagi Kis tuh di beauty konsultan mau naik manajer. Cuman gara-gara Kis ketarik ke dunia Bigo Live, akhirnya Kis memilih untuk fokusnya di Bigo. Saat itu pada tahun 2017 Kis lepas. Padahal Kis memulai itu tahun 2014. 3 tahun Kis di dunia beauty konsultan teman-teman. Padahal Kis 2 tahun pertamanya itu menjalankan sambil kerja di Telkomsel sebagai seorang admin corporate dan admin sales.
Tapi Kis sambil jualan di beauty konsultan sambil belajar gitu kan. Nah ternyata itu adalah jalan dari Tuhan untuk Kis. Jadi pas Kis ternyata habis kontrak dari yang Telkomsel itu, Kis di beauty konsultan ini penghasilannya. Dan ternyata setelah di beauty konsultan, Kis tuh dikenalkan oleh temen sama Bigo. Dari Bigo inilah akhirnya Kis